Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Senin 29 Juni 2026 bersama Romo Vincent Widi MGL dari Manila, Filipina. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar Fresh Juice Audio yang saya cintai dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya lagi Romo Vincent Widi MGL langsung dari Filipina di Manila. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dan bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Fresh Juice yang saya kasihi, setelah membaca dan merenungkan perikop hari ini, ada dua pertanyaan yang menggelitik hati saya, yang mungkin kebanyakan dari kita salah kaprah dalam memahami perikop Injil hari ini. Yang pertama adalah ketika Yesus mengatakan kalimat ini kepada Petrus, "Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga." Kunci. Kita melihat dan menyaksikan banyak gambar atau patung Santo Petrus yang memegang kunci, bukan? Apakah itu berarti Santo Petrus punya kuasa? Siapa yang masuk surga, siapa yang enggak masuk surga? Disinilah kita salah kaprah. Yang punya kuasa tetap Tuhan Allah, yang menentukan siapa yang masuk surga atau tidak. Semuanya itu tergantung kepada kerahimannya. Kunci yang dimaksudkan adalah percaya, bertobat, dan percaya kepada Injil Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yang menjadi inti dari pewartaan Injil Tuhan. Dalam pewartaan Injil di dunia modern ini terkadang pewarta lupa bahwa inti dan kunci untuk membawa orang kepada keselamatan adalah ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat
dari Tuhan Yesus yang mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Nah, ini agak membingungkan, bukan? Bukankah semua yang masuk ke surga itu sudah terlepas dan tidak terikat lagi? Apakah itu berarti yang masuk ke surga akan juga terikat? Nah, bukankah orang yang masuk surga tidak lagi terikat oleh belenggu dosa, bebas dari penderitaan dan hukum-hukum duniawi? Nah, di sini kita juga salah kaprah. Kita harus mengerti konteksnya seperti apa. Ya. Mengikat bahasa Ibrani-nya azar, ya, artinya melarang. Dan melepaskan dalam bahasa Ibrani itu mutar, artinya untuk mengizinkan. Jadi Yesus waktu itu memberikan otoritas administratif kepada Petrus dan jemaat untuk menetapkan aturan atau keputusan rohani di dunia ini, ya. Keputusan ini menyangkut apa yang dianggap sah atau diizinkan atau tidak sah atau dilarang dalam kehidupan menggereja. Nah, namun demikian bukan berarti orang yang diberikan otoritas, ya waktu itu adalah Petrus dan para rasul, mendikte atau menyetir Allah Bapa di surga. Nah, sebaliknya, mereka itu bertindak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Semua yang diambil di bumi ini, di dunia ini hanyalah mencerminkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di surga. Maka dari itu tidak heran ya bahwa kelihatan banyak sekali kok di dalam gereja Katolik itu ada aturan ini, aturan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu semua diadakan ya, untuk membawa orang ke dalam kerajaan surga, bukan untuk mengekangnya. Nah, maka pada hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, marilah kita tetap ya, mendoakan Paus kita, Paus Leo ke-14, yang memegang otoritas dari Tuhan Yesus sendiri, ya, kunci ya, agar tetap membawa kita semua umatnya masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Terima kasih kepada Romo Vincent Widi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.